Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi lagi ya di titik balik perubahan. Sebelum kita awali kuliah kita pagi ini, kita berdoa terlebih dahulu supaya pagi kita dapat pagi ini bisa lebih berkah, bermanfaat, dan bisa mendapat pemahaman. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, Om. Ya, langsung guys. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Kita lanjutin obrolan tiap pagi ini, waktunya agak siang ya. Tadi ada kelas di Rumi ya. Ada kelas. Oke. Kita lihat yang dissolving ego ya. Kita lihat kemarin kita sudah bahas ini. Nah, jadi pemikiran ya, thought itu pemikiran. Aku mengetahui menghalangi kemewasan tertinggi dari aku yang sejati. Jadi kata tahu bersifat dualistik. Dan mengasumsikan dikotomi antara subjek yang terpisah dan sesuatu yang eksternal yang diketahui. Jadi pengetahuan ya, pengetahuan dari pikiran itu masih mengandung dualistik. Nah, seperti itu. Jadi seolah-olah yang disebut pengetahuan itu kan yang sudah dikopi ya, hasil yang diterima dari luar. Gitu. Sementara pengetahuan sejati itu dia tidak dia hanya dia bersifat melaporkan gitu. Dia melaporkan. Dan kalau tidak melaporkan bukan berarti dia tidak tahu, tetap tahu, tapi hanya tidak dilaporkan. Jadi realitas menjadi terbukti dengan sendirinya setelah rintangan persepsi dan aktivitas mental dihilangkan, termasuk semua sistem kepercayaan. Yang ini nih, yang sistem kepercayaan ini yang kadang-kadang berat untuk dilampaui. Nah, sistem kepercayaan itu dilampaui tidak dengan ditinggalkan. Sistem kepercayaan itu dilampaui dengan cara dikonfirmasi langsung. Jadi ada juga orang, nggak usah mempercayai, katakan termasuk dari kitab suci, bukan begitu. Sistem kepercayaan itu tidak dimusuhi, tetapi dikonfirmasi, itu aja. Jadi peta itu dikonfirmasi, ya. Seperti itu. Jadi sistem kepercayaan itu dikonfirmasi saja. Tidak dilawan. Tidak dengan mengatakan, nggak usah aku mempercayai. Enggak. Penting kita memiliki peta. Tetapi
kenyataan itu kan bukan peta. Menganggap peta itu sebagai kenyataan akan gila itu ya. Tapi bahwa punya peta itu kita penting. Penting untuk konfirmasi. Jadi ego tidak perlu ditundukkan ya. Yang tidak perlu. Yang perlu adalah berhenti mengidentifikasi diri, mengkonfirmasi diri dengan ego. Ini saya kira sudah berulang-ulang ya. Stop mengidentifikasi diri, mengidentifikasi tubuh, emosi, pikiran itu sebagai aku. Jujur dan akui saja bahwa tubuh, emosi, pikiran itu milik Anda. Milik, bukan Anda. Kalau pada tingkat tertentu bukan lagi milik. Bahwa tubuh, emosi, pikiran itu adalah aspek indrawi dari aspek lain daripada kesadaran gitu ya. Atau kita anggap konten di dalam kesadaran diri kita. Bisa kita anggap ini sebagai konten. Konten di dalam kesadaran diri. Konten dalam awareness. Ya kontennya. Meskipun mungkin pada awalnya kita mengatakan bahwa ini adalah konten, tidak itu asing ya. Tapi itulah kebenaran tertinggi yang membuatnya sangat kuat. Jadi ketika subjek itu mengutarakan, melaporkan kebenaran, maka subjek itu jadi kuat. Ketika subjek itu mengatakan kepalsuan, sifat subjeknya itu jadi lemah. Makanya misalnya ketika orang mengalami sakit, dan subjeknya tidak punya kebenaran ketika sakit, maka subjeknya itu tidak akan berdaya. Dia menjadi positif. Tapi ketika subjeknya itu memiliki kebenaran pada apa yang terjadi di tubuhnya, emosi atau pikirannya, maka subjek itu memperagakan kebenaran. Nah ini nanti yang akan kita coba eksplorasi ya. Kita coba eksplorasi bagaimana kekuatan subjek itu bisa menyembuhkan atau bisa meringankan penderitaan atau dan menyembuhkan penyakit-penyakit. Nanti kita akan ada kelas pelatihannya itu. Kita bikin komunitas khusus peragaan kebenaran melalui subjek terhadap penyakit-penyakit yang dialami oleh masyarakat. Jadi kita jadi subjek itu bersifat transformatif ya. Kita mau ngambil ya bagaimana kekuatan kesadaran itu diperagakan untuk mengubah konten pada tubuh. Mengubah konten pada tubuh dari sakit menjadi waras, segar menjadi segar gitu ya. Ini harus ada ilmunya sendiri. Jadi menangani sakit itu sendiri. Menangani bisnis juga sendiri. Nanti untuk bulan depan lah ya, bulan depan tuh kita mau peragakan bagaimana menggunakan kesadaran untuk mengubah konten tubuh dari kencing manis menjadi kencing pahit. Kencing asin gitu ya. Itu perlu diperagakan ya, perlu diperagakan.
Biar enggak dianggap ini hanya berguna di teori, enggak. Ini kesadaran itu dia bisa mengubah materi. Wah, ya dari kencing manis ke kencing uang, gitu ya. Nanti kita akan bikinkan grupnya sendiri. Jadi pikiran akan mencoba, maksudnya pikiran linier akan mencoba menyangkal realitas ini dan juga kebenaran. Karena memang begitu pikiran itu. Pikiran itu tidak mau kehilangan otoritas. Makanya dia akan sangkal kebenaran itu. Jadi pada pikiran, baik yang higher mind maupun lower mind, dia punya sifat keraguan, penyangkalan. Gitu ya. Karena kebenaran itu dirasakan sebagai musuh. Sementara informasi biasa didapatkan ya, dengan usaha. Dalam upaya spiritual, penekanannya itu bukan memperoleh, tapi justru menghilangkan, melepaskan, menyerahkan. Jadi kita tidak memperoleh sebenarnya. Yang diperlukan itu melepaskan, menghilangkan, menyerahkan ego itu. Karena dengan dilepaskannya ego, diserahkannya ego, maka keilahian itu terperagakan. Kalau keilahian terperagakan, ya sudah. Gitu. Sudah selesai gitu kan. Nggak ada lagi yang harus diperoleh. Nah, tadi pagi itu tadi pagi kita di classroom itu membahas persoalan berdoa. Berdoa itu kan biasanya kita ya itu dengan dengan psikologis itu perolehan, atau dengan psikologis ketidakberdayaan, maksudnya ingin lari dari tanggung jawab. Lalu kita naikkan bahwa berdoa itu aslinya memperagakan apa yang kamu harapkan gitu. Kamu menjadi. Bukan kemudian mengharapkan yang lain menjadi, kita nggak menjadi. Itu kan doa yang lemah. Doa yang lemah. Pekerjaan itu, maksudnya pekerjaan melepaskan, melibatkan, melibatkan proses identifikasi posisionalitas. Nah, ini lagi-lagi posisionalitas. Dan kemudian mentransendensikan perlawanan ego pada posisi tadi, serta melepaskan ilusi kontrol. Nah, ini yang sulit itu mengidentifikasi posisionalitas. Kemudian mentransendensikan perlawanan dari posisi tadi, serta melepaskan ilusi kontrol atau keyakinan dari posisi ini. Jadi ada dua ya. Identifikasi posisionalitas, identifikasi posisionalitas. Yang kedua, transendensikan perlawanan. Transendensikan
perlawanan. Yang ketiga, lepaskan. Lepaskan ilusi kontrol atau keyakinan ya. Keyakinan dari posisi tadi. Ada 3 tahapan berarti. Ada 3 tahapan. Dengan demikian, inti dari upaya spiritual itu selaras dengan membatalkan dan membongkar pikiran dan bukannya memperkaya pikiran. Kadang-kadang itu kan kita ngomong selaras itu tapi tidak ada yang dibatalkan. Selaras setelah membatalkan dan membongkar sistem keyakinan. Jadi tidak ngomong saya sudah selaras dengan Tuhan. Lah, apa yang kamu batalkan sehingga selaras? Apa yang kamu bongkar sehingga selaras? Nggak ada, saya selaras saja. Itu ngaku-ngaku. Saya sudah ikhlas. Loh, apa yang kamu bongkar sehingga kamu jadi ikhlas? Apa yang kamu batalkan sehingga kamu ikhlas? Saya sudah sabar. Iya, apa yang kamu bongkar sehingga kamu menjadi sabar? Apa yang kamu lepaskan sehingga menjadi sabar itu apa? Enggak ada, pokoknya saya sabar aja. Ya udah, assalamualaikum. Kita kan kebanyakan tuh stigma. Kita mengucapkan stigma, tidak mengucapkan kebenaran, tidak mengucapkan hasil progresif. Jadi kita itu gampang sekali membuat stigma, aku udah sabar kok. Ya kan? Jadi bukan progresif tapi stigma. Oke lah, itu dulu ya pagi ini. Semoga tidak bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar, terima kasih teman-teman. Bagi teman-teman alumni MTAOC bisa geser ke kelas belah ya, kita akan ada kamisan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.